Ya. Dengan Desember itu Tanggal kan, 12 ya. kalau udah disampaikan dari KPU konsepnya akan seperti apa yang ditawarkan untuk paslon ini? Konsep debatnya. Dari KPU sendiri kami belum dengar konsepnya ya, debatnya seperti apa, tapi kita baru dapat dari tanggalnya aja. Tapi kami sih berharap nanti debatnya bisa sesuai dengan debat-debat yang pernah ada, dan kalau bisa ya audiensnya diperluas di TV dan media lain, tapi ya di lokasi kalau bisa memang baiknya banyak, dan atau di dalam ruangan ya bisa terbatas supaya lebih kondusif ya, karena kita kan mau menjaga kondusivitas diskusi. Di luar ruangan mungkin bisa diperbanyak, itu nggak masalah. Itu sih dari kami. Kalau dari timnas lebih mengharapkan kayak gimana? Apakah langsung capres cawapres lawan capres, apa capres sendiri dipisah atau cawapres sendiri? Kita berharap dibagi ya. Mungkin pertemuan pertama capres cawapres, pertemuan kedua bisa capres capres, pertemuan selanjutnya cawapres cawapres gitu. Selanjutnya capres cawapres lagi bergabung bersama. Harapannya di mix ya. Mas, dari timnas Amin ini menyiapkan tim khusus nggak untuk tim debatnya ini? Oh iya. Kok siapa sih orangnya yang terjadi? Ya, sesuai yang ada di deputi sebenarnya sudah ada orang-orang berpikir untuk substansi, dan hari ini teman-teman semua sedang meeting untuk membicarakan soal substansi dan cara debat kita sebaiknya seperti apa. Hari ini sedang dirapatkan untuk hari ini. Itu personil siapa-siapa aja, Mas? Kita nggak bisa share, tapi yang pasti ya beberapa yang ada di deputi, beberapa yang ada juga di timnas ya. Mas, fokus kampanye tim Amin pada minggu pertama ini kemana aja sih daerahnya? Kemarin kan kita sudah di minggu pertama kemarin sudah di Jakarta, kita muter di Jakarta, di Bogor. Pak Anies sudah naik KRL, mendengar banyak sekali aspirasi pengguna KRL. Lalu kita juga sudah ke Bandung kemarin. Di Bandung kami juga bertemu dengan pekerja koperasi susu, bertemu juga dengan konstituen di sana, dan juga bertemu dengan anak muda lewat program namanya Desak Anies. Kalian mungkin udah dengar semua banget. Desak Anies, dan memang antusiasmenya luar biasa. Kami menyediakan kursi 350, tapi yang hadir 1.200 orang. Itu yang memang jadi terlihat antusiasme anak muda sangat tinggi sekali, dan kami membuka pertanyaan seluas-luasnya. Kami mempersilahkan calon kami untuk bisa didebat. Apapun itu, baik pertanyaan tentang program, pertanyaan tentang rekam jejak yang kemarin, baik maupun pertanyaan tentang pribadi. Dan memang sangat cair diskusinya, anak-anak muda sangat antusias untuk mendengarkan dan bertanya. Banyak sekali pertanyaannya, mulai dari yang tajam sampai yang lembut itu ada semua. Jadi dan ke depan program ini akan kita teruskan di lokasi-lokasi yang lain. Di setiap lokasi kita akan upayakan untuk bisa terus bertemu dengan anak-anak muda, Gen Z dan milenial. Mas, kembali lagi tadi ke soal rencana untuk debat Desember. Banyak sebenarnya kalau belajar di pemilu sebelumnya, format debat ini cuma dianggap sebagai formalitas belaka, karena toh tidak menggali isunya lebih dalam dan normatif rata-rata jawabannya. Hal itu disebabkan salah satunya karena saat rapat teknis, tim sesi terlalu banyak ikut campur, terlalu protektif terhadap calonnya. Nanti apakah hal yang sama akan terjadi pada paslon nomor 1 ini, Mas? Maksudnya jangan ditanya soal isu ini, nggak boleh tanya soal isu itu. Ada nggak nanti batasan-batasan seperti itu? Soal isu kami sama sekali tidak ada permasalahan. Kami paslon yang tidak memiliki dosa masa lalu, nggak juga punya masalah di masa lalu. Kami rileks, apapun yang mau ditanyakan, apapun yang mau dibahas dalam debat, kami hadapi semua. Mas, kemarin kan waktu di Bandung, Pak Anies menyinggung soal bakal mengkaji undang-undang IKN jika terpilih jadi presiden. Nah, apakah memang isu IKN ini akan dimainkan terus di masa kampanye ini untuk mendongkrak suara paslon Amin? Biasanya memang kalau IKN itu pertanyaan dari publik. Jadi bukan kita yang mau membuat ini menjadi bahan untuk mendongkrak, enggak juga. Tapi memang kita ada yang bertanya, kita respon, dan ya jawabannya seperti yang Mas Anies sampaikan, bahwa ini memang perlu di-review kembali. Apakah ini sesuai atau tidak dengan kemampuan finansial dari APBN kita. Karena kan sampai sekarang belum ada ya investasi asing dari luar yang memang yang investasi di IKN. Kalau di internal koalisi perubahan ini kan selama ini yang kita kenal kan cuma PKS saja yang menyuarakan pengelolaan IKN. Nah, partai-partai lain gimana kalau? Iya. Masing-masing partai punya wewenang sendiri karena memang mereka punya visi dan misi dari masing-masing partai. Tapi memang dari Amin secara pasangan capres-cawapres kita masih belum bisa untuk menyampaikan itu. Tapi selama ini Mas Anies sudah menjawab juga kok beberapa hal yang memang itu sudah menjadi undang-undang akan dijalankan, dan apabila nantinya memberatkan APBN ya mungkin bisa direview kembali. Jadi tergantung nanti kondisinya di pada saat waktunya nanti. Mas, ini berarti untuk semua yang berstatus program
proyek PSN, Prioritas. proyek strategis nasional itu juga akan direview kembali seandainya Mas Anies terpilih. Nggak cuma IKN. Seperti yang kita sudah sering sampaikan, ada 4 hal yang memang sudah baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki. Prinsipnya masih sama dengan 4 hal itu. Kalau spesifik misalnya terkait soal operasional kereta cepat Jakarta-Bandung itu yang diperkirakan baru untung ratusan tahun kemudian itu kan akan jadi beban juga nih kalau seandainya Mas Anies terpilih jadi presiden itu gimana? Apakah Ya. sudah didiskusikan? Kita lihat ke depan, apabila memang itu memberatkan APBN, kita lihat apakah itu sudah memenuhi asas keadilan. Kalau belum memenuhi asas keadilan, ternyata memang kita masih punya kebutuhan yang besar untuk pendidikan, kita masih punya kebutuhan yang besar untuk perumahan, kita masih punya kebutuhan untuk menekan harga bahan pokok. Ya rasanya prioritas-prioritas itu yang memang menjadi prioritas kami ke depan. Karena sesuai dengan visi kami, kita pengen menghadirkan keadilan. Gitu sih. Mas pertanyaan satu lagi. Siap. Soal DPT pemilu 2024 di KPU itu kan dibobol. Nah kemarin kita tanya ke Pak Anies minta Timnas untuk cek dulu. Nah untuk Timnas sendiri apakah sudah menindaklanjuti atau mengecek itu? Ya masih dalam proses pengecekan, Mbak. Karena kemarin itu kan kita baru-baru aja ya dapat informasinya. Ini sekarang masih didalami sih. Masih didalami karena terlalu dini kalau kita segera merespon, kita perlu mendalami dulu sih seperti apa isunya dan seperti apa fakta yang ada di lapangan. Mendalaminya apakah melibatkan misalnya pakar ahli atau teknologi seperti itu Mas? Oh iya, di deputi di kedeputian di Kokep dan di Timnas itu kita punya banyak sekali ahli-ahli IT yang bisa mendalami hal-hal itu sih. Mas, masalah IKN tadi Mas, kan ada pihak yang ingin melanjutkan, yang satu misalnya masih abu-abu. Kenapa Ya. pihak Anies tegas saja misalnya menolak gitu, misalnya nggak seperti itu? Kami nggak bisa langsung menyatakan seperti itu. Jadi kita lihat dulu Mas, nggak bisa langsung statement menolak karena memang kondisinya ini kan lagi ada banyak sekali penyesuaian. Tapi memang prinsipnya jelas bahwa kami akan memprioritaskan kebutuhan rakyat. Apabila saat itu kebutuhan rakyat memang lebih butuh untuk pendidikan, lebih butuh untuk bahan pokok, ya kita akan utamakan itu. Tapi kita memang masih belum bisa melihat kondisinya saat ini dan ke depan itu seperti apa. Ditegaskannya kapan kira-kira? Menolak atau menerima? Tunggu atau tanggal melanjutkan? mainnya. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Siap. Thank you.